Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saat ini kemana-mana kita banyaknya memakai masker. Namun memakai masker kiranya tetap membuat kita ingat untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Nah, di malam ini kita akan memperoleh tips-tips merawat kesehatan gigi dari seorang dokter gigi bernama Dokter Gigi Rina. Mari kita mulai. Selamat pagi, Dokter Rina. Selamat pagi, Bu Novita dan para jemaat sekalian. Ya, Dok. Ini kan saat ini suasana pandemi ya, dan untuk ke dokter gigi saat ini mungkin ada lebih sulit daripada keadaan biasa dan orang juga mungkin deg-degan kalau misalnya mau ke dokter gigi. Nah, bagaimana menurut Dokter Rina mengenai kesehatan gigi di masa pandemi pada saat ini? Iya, Bu Novita, dulu waktu awal-awal COVID di sekitar Maret tahun lalu, mungkin memang kegiatan untuk berkunjung ke dokter gigi itu dibatasi, Bu Novita. Dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat atau urgent. Contohnya kalau ada gusi yang berdarah, gusi yang bengkak, atau ada nyeri yang hebat yang sangat sakit pada gigi dan mulut orang tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan itu boleh untuk berkunjung ke dokter gigi. Tapi kegiatan-kegiatan yang tidak darurat sebaiknya memang ditunda waktu awal-awal masa pandemi, Bu Novita. Iya. Kalau saat Tapi ini, kalau untuk saat ini kegiatan berkunjung ke dokter gigi sudah boleh dilakukan, tapi kita harus bijak dalam memilih klinik atau rumah sakit yang memiliki protokol kesehatan yang baik, Bu Novita. Salah satunya seperti di klinik Gria Kasih Indah di gereja kita GKI Gading Indah. Begitu, Bu Novita. Itu Dok kalau lagi dinas pakai APD lengkap gitu, Dok? Iya, Bu Novita, kita pakai menggunakan protokol kesehatan yang lengkap, kita menggunakan APD full, jadi saya nggak kelihatan nih mukanya. Pokoknya kalau datang udah nggak tahu deh ini dokternya siapa. Begitupun juga perawat yang mendampingi menggunakan protokol kesehatan yang lengkap. Dok, deg-degan nggak dok kalau misalnya melayani gitu dok pasien-pasien, kan ini masih pandemi kita nggak pernah tahu kan gitu. Iya betul. Memang kalau kita berkunjung ke klinik Gria Kasih Indah di awal itu di paling depan akan ditanya dulu Bu Novita, apakah pasien ada demam atau pernah terjaring COVID atau habis bertemu dengan keluarganya atau temannya yang COVID. Nah, di situ kita akan disaring dulu. Baru kalau memang bersih, sehat, boleh melakukan tindakan perawatan di klinik itu. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan berdokter gigi ya tentu ada perasaan cemas atau was-was. Karena penularan bukan hanya dari pasien ke dokter gigi, tapi dari pasien ke dokter gigi dan bisa menularkan ke pasien-pasien yang lainnya. Karena pada saat membersihkan gigi itu ada ludah atau biasa disebut aerosol yang keluar begitu Bu Novita, yang bisa terhirup oleh dokter gigi ataupun pasiennya. Tapi semua itu bisa dihadapi begitu ya dok, dan tetap semangat melayani ya. Iya betul, puji Tuhan sejauh ini semua sehat dan baik, baik dokter maupun pasien-pasien yang berkunjung ke klinik Gria Kasih Indah. Dok, kasih tips dong untuk merawat kesehatan gigi dok. Gimana ya dok? Ya Bu Novita, karena sebetulnya memang berkunjung ke dokter gigi itu adalah langkah akhir. Itu artinya giginya kan sudah sakit, sudah rusak. Nah, ini ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya jangan sampai sakit ataupun rusak begitu. Yang pertama, Bu Novita, kita harus mengurangi jumlah plak. Plak itu adalah kotoran yang lengket di gigi. Kita harus mengurangi jumlah kotoran itu, jumlah plak itu. Nah, bagaimana cara menguranginya? Gampang banget, Ibu Novita. Paling gampang hanya dengan sikat gigi dan odol. Oh, ya. Nah, tapi orang-orang suka kadang-kadang sikat giginya tuh lupa. Sikat gigi yang baik itu 1 hari minimal 2 kali. Minimal paling sedikit, yaitu pada pagi hari sesudah sarapan dan malam hari. Iya, kadang-kadang kan mau ke kantor, udah sikat gigi dulu deh, sarapannya di mobil atau di jalan, begitu Bu Novita. Yang benar itu pagi hari sesudah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Nah, kebiasaan juga
orang-orang itu sikat giginya suka asal gitu, Bu Novita. Saya mau kasih lihat sedikit aja cara sikat giginya. Jadi Bapak Ibu itu jangan langsung sikat giginya asal-asal begitu, Bu Novita. Ya, sebenarnya gerakan yang baik itu adalah gerakan memutar. Oh, diputar gitu ya. Semua gigi kena. Kenapa memutar? Supaya gusinya ini tidak rusak. Nah, kemudian pada saat dibuka, gerakannya boleh maju mundur. Nah, tapi ada yang suka lupa disikat, Bu Novita, yaitu bagian dalam seperti ini. Oh, ya, seperti sisi ini harusnya dalam. iya dicongkel-congkel lah kita bilangnya. Itu harus disikat juga semua bagian, Bu Novita. Nah, begitu. Lalu kemudian jangan lupa berkumur juga sesudah menyikat gigi. Nah, kemudian Bu Novita selain menyikat gigi, tentu dari asupan makanan pun kita harus jaga. Sebaiknya Bapak Ibu dan kita semua mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula dan asam. Jadi kita harus mengurangi makanan-makanan yang manis, minuman yang manis, yang asam-asam itu dikurangi. Kenapa? Karena makanan yang manis, minuman yang manis itu membuat plak atau kotoran yang lengket tadi itu makin menempel di gigi. Lalu kalau makanan minuman yang asam membuat lapisan luar gigi atau email gigi itu cepat terkikis. Giginya jadi cepat rusak atau cepat rapuh, Bu Novita. Iya. Begitu. Padahal asam-asam enak tuh, Dok ya. Iya, benar. Asam pedas, waduh enak tuh. Enak. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah selama pandemi COVID ini dan juga untuk jangka panjang sebetulnya sebaiknya lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang bergizi. Begitu, Bu Novita. Dan langkah terakhir ya berkunjung ke dokter gigi kalau memang ada keluhan dalam gigi dan mulutnya. Oh iya. Oke, baik Dok. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga terus Dok semangat untuk melayani khususnya di klinik ya Dok, supaya kiranya semuanya bisa berjalan lancar. Selamat pagi, terima kasih Dok. Ya, terima kasih Bu Novita, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Membicarakan tentang gigi yang sehat, mengingatkan saya tentang pentingnya banyak-banyak tertawa dalam hidup kita, banyak-banyak bergembira. Sebuah ayat dari dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Sekalipun kita tidak bisa banyak bertemu dengan orang-orang lain secara langsung saat ini atau bertemu secara online saja, tapi biarlah kiranya kesempatan kita bertemu dengan orang-orang lain menjadi kesempatan untuk berbagi sukacita, berbagi kegembiraan, berbagi tawa, dan karenanya ayo kita tetap menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk Dr. Rina bersama keluarga dalam kehidupan yang dijalani. Kiranya semua berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga untuk tim-tim medis, para dokter, staf, suster yang menjalankan tugas-tugas mereka di masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang terus menolong, menjaga, dan menguatkan setiap mereka. Tuhan, biarlah kiranya proses vaksinasi juga dapat terus dijalankan dengan baik di negeri ini, sehingga imunitas masyarakat dapat semakin menguat. Berkatilah pemerintah di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, di dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami musibah, khususnya musibah banjir. Tuhan, biarlah kiranya keadaan dapat ditangani dengan baik. Setiap orang-orang yang juga membutuhkan bantuan memperoleh uluran tangan, dan kami juga dapat mengantisipasi cuaca serta curah hujan pada saat ini dengan menjaga kebersihan lingkungan kami dan menjaga imunitas diri kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu
di dalam masa-masa pandemi ini, dalam semua perencanaan menjelang masa raya Paskah, kiranya terus banyak hal yang menjadi baik adanya dilakukan, agar Paskah tahun ini sungguh mendatangkan keteguhan dan kekuatan iman bagi setiap umat-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mengalami kesembuhan dari virus COVID. Kami bersyukur untuk keluarga Ibu Teresia. Kami berdoa bersyukur juga untuk Pak Edi Setiawan. Tuhan biarlah di dalam semua pemulihan mereka menjadi baik adanya dan ada syukur serta juga sukacita yang mereka dapat jalani di dalam aktivitas yang mereka lakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk Ibu Joyce, Pak Suherman, dan Michelle dalam isolasi mandiri, untuk Bu Iriani bersama dengan seluruh keluarga, yaitu Marco dan Novi yang sedang menjalani masa kehamilan, untuk Lucky, Clara, serta Kim, untuk Papa dari Ibu Iriani dalam usia lanjutnya. Tuhan, lindungi seluruh keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk Pak Singgi, Bu Westri, Nesa, Niel, dan Mak Kenik di dalam semua proses pemulihan yang mereka jalani pada saat ini. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Gunawan Lili di dalam proses perawatan yang ia jalani, juga untuk Pendeta Stephen Sulaiman. Tuhan, jamahlah setiap saudara-saudari kami ini, pulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk Penatua Henry Darmawan di dalam berbagai rencana pengobatan ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti, kami berdoa untuk Ibu Titin, untuk Andion, untuk Angel. Kami berdoa juga untuk Ibu Dewi Bandola yang menjalankan operasi hari ini. Tuhan, biarlah dalam setiap kondisi saudara-saudari kami yang bergumul ini dalam kesehatan mereka terus memperoleh pemulihan dan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan, kuatkan dan juga sertai setiap keluarga yang mendampingi dalam doa-doa maupun juga mengupayakan setiap hal yang terbaik untuk perawatan dan pengobatan ini. Tuhan, kami membawa setiap doa-doa kami ke dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Berkatilah Tuhan kami dan keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada pada saat ini, kiranya setiap mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, ini doa kami berdoa, kami percaya, dan kami biarlah juga bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, jangan lupa banyak tertawa dalam hidup kita, dan salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.